Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan, saya Abdiza Sola, NPM 1911100242 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng hasil karya saya sendiri untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah materi Bahasa Indonesia MI atau SD. Langsung saja saya akan membacakan dongengnya. Raden Intan, pahlawan dari Lampung. Karya Abda Iza Sola. Alkisah pada zaman dahulu kala, ketika para tentara Belanda menguasai Indonesia, lahirlah seorang pahlawan bernama Raden Intan. Ia lahir di desa yang asri, yaitu Desa Kuripan, tepatnya di tahun 1834. Desa Kuripan berada di Provinsi Lampung. Di desa yang indah inilah seorang pahlawan perkasa menghabiskan waktu semasa kecilnya. Wah, Raden Intan, putraku, kamu sangat tampan dan pemberani, kata Ratu Mas, ibu dari Raden Intan. Raden Intan kecil tidak pernah mengetahui siapa ayahnya, yaitu Raden Imbadua. Ibu, ayah di mana? Mengapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Kata Raden Intan kepada sang ibunda. Meskipun tumbuh tanpa sosok ayah, Raden Intan tetap menjadi anak yang periang. Raden Intan terkenal memiliki sikap pemberani yang diwariskan oleh sang ayah, yaitu Raden Imbadua. Hai para penjajah, jangan bersikap semena-mena terhadap kami, kata Raden Intan kepada para penjajah. Raden Intan sangat tidak menyukai orang-orang yang selalu berbuat kasar. Dahulu ayahmu juga sangat pemberani, sama seperti dirimu, kata ibu Raden Intan. Raden Intan sangat menyayangi ibunya, karena hanya ibunya lah yang membesarkan dia. Meskipun sejak kecil tidak pernah mengetahui ayahnya, namun Raden Intan tidak pernah menjadi anak yang cengeng. Raden Intan merupakan sosok yang tangguh, namun berhati lembut. Raden Intan adalah pahlawan yang sangat peduli terhadap sesama. Mengapa tentara-tentara Belanda itu selalu saja mengusik bangsaku? Tanya Raden Intan di dalam hatinya. Raden Intan tentunya gundah dan kesal atas sikap para tentara Belanda yang menjajah Indonesia. Hari demi hari kian dilewati oleh Raden Intan. Di setiap waktu itu pula lah ia menyaksikan kesengsaraan rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Lampung, sedang terjajah oleh bangsa Belanda. Para tentara Belanda ini sangat yakin bahwa selagi Raden Intan masih hidup, mereka akan selalu terancam kedudukannya di Lampung. Bahkan mereka bisa saja terusir dengan tidak terhormat dari Provinsi Lampung. Tentara Belanda ini sangatlah licik. Mereka bahkan memecah belah masyarakat Lampung. Kita harus mengalahkan rakyat Lampung,
Kolonel Welson, sang pemimpin pasukan tentara Belanda. Raden Intan tidak merasa putus asa. Justru beliau semangat untuk melawan dan mengusir para penjajah Belanda dari bumi pertiwi ini, terkhusus dari daerah Lampung, tanah kelahiran yang sangat dicintainya. Ternyata pasukan Belanda berhasil menghasut salah satu bangsawan Lampung, yaitu Pangeran Sempurna Jaya Putih, untuk bergabung bersama mereka. Sungguh miris melawan bangsa sendiri demi kenikmatan sesaat. Pada tanggal 10 Agustus di tahun 1856, tentara Belanda berangkat dari Batavia menuju ke Lampung dengan tujuan menaklukkan daerah Lampung agar tunduk sepenuhnya di bawah kekuasaan Belanda. Iring-iringan gagah dari kapal Belanda akhirnya memasuki perairan Lampung. Belanda sangat yakin bahwa kali ini mereka akan mengalahkan Raden Intan dan membuat wilayah Lampung tunduk kepada mereka. Raden Intan yang mengetahui bahwa tentara Belanda telah memasuki perairan Lampung langsung bersiap siaga, juga mengatur strategi untuk mengalahkan para penjajah tersebut. Raden Intan tidak mau gegabah dalam menghadapi musuhnya. Meski telah mengatur strategi dan berniat untuk damai dengan pasukan Belanda, namun pada akhirnya Raden Intan harus gugur dalam perjuangannya melawan para penjajah tersebut. Raden Intan disergap secara tiba-tiba oleh pasukan Belanda saat sedang makan, sehingga perkelahian pun menjadi tidak seimbang. Raden Intan akhirnya dinyatakan gugur di usianya yang masih sangat muda, yakni 22 tahun. Pada tahun 1986, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Meskipun telah gugur, namun nama dan jasanya tetap terkenang hingga kini, khususnya di daerah Lampung. Sekian pembacaan dongeng dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.